أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita bersaksi tidak ada yang berhak untuk diibadati dengan hak melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi, saudaraku, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk orang-orang yang berjalan di atas manhajnya, di atas jalannya, untuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya, mengikuti jejak-jejaknya hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita malam hari ini tentang kematian yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemutus, penghancur kelezatan dan kenikmatan. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Kematian perkara yang banyak manusia selalu lari darinya. Kematian yang banyak membuat orang tidak suka mendengarnya. Ada orang kalau tema kajiannya tentang kematian, aduh, kenapa harus itu yang dia bahas? Tidak suka dia. Seperti tidak ada pembahasan lain. Kematian yang kadang membuat orang jenuh mendengarkannya. Padahal kematian itu selalu dekat dengannya. Ya, wahai saudara, kematian itu sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat bagi manusia itu saat untuk mereka dihisab. Waktu perhitungan mereka itu telah dekat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, tapi mereka selalu dalam kelalaian, berpaling dalam kelalaian mereka. Lalai lagi berpaling. Itulah kita. Kehidupan di dunia ini membuat kita terlena, terpedaya, lupa, lalai, lengah bahwa tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Kita lupa bahwa setiap makhluk hidup pasti akan mati, ada ajalnya. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kekal dan abadi. Benar wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kematian itu sangat dekat pada setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan mati itu akan datang. Dia tidak akan
memilih rakyat jelata, orang yang lemah, tidak. Anda orang kaya atau miskin, Anda pasti akan mati. Anda orang kuat atau lemah, Anda pasti akan binasa. Anda pemimpin atau rakyat jelata, ketika ajal tiba, tidak akan ada yang bisa menebus diri Anda darinya. Ketika malakul maut yang Allah perintahkan untuk mencabut arwah datang, dia tidak akan minta izin kepada siapapun, dan saat itu tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Dia tidak akan bimbang dan ragu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, batas waktunya di hidup ini. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, maka tidak akan ditunda-tunda sesaat, tidak ada yang bisa menundanya. Walaupun berkumpul seluruh dokter-dokter yang ahli untuk menyelamatkanmu atau menunda kematianmu, sesaat pun tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastaqdimun, dan juga tidak akan bisa dipercepat. Batasnya sudah ada, ajalnya sudah ada. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf di ayat 34 di juz 8. Saudaraku, saudariku, jangan ada di antara kita yang mengira dia bisa lari dan menghindar dari kematian. Jangan ada yang menyangka bahwa dia bisa berlindung dari malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, betapapun kita berusaha lari dari kematian, maka kematian itu akan terus mengejar kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jumu'ah, saat Allah mencela orang Yahudi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mau Yahudi itu takut mati, dia tidak suka mati. Sehingga ketika ditantang dia, orang Yahudi itu kan mereka mengatakan mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kisahnya di surah Al-Baqarah di 1 juga ada. Mereka mengaku orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah di atas seluruh manusia. Maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang yang mengaku Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian benar-benar mengaku bahwa kalian adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia yang lainnya tidak, fatamannaw al-maut, mintalah kematian. Coba berdoa minta kematian. Waktu itu ditantang mubahalah mereka oleh Nabi SAW. Ayo, minta kepada Allah kematian jika kalian memang benar. Tidak berani mereka, takut mereka. Wala yatamannawnahu abada, mereka selama-lamanya tidak akan berani mengharapkan kematian. Bima qaddamat aydihim, karena kekufuran, kezaliman, dosa yang telah mereka perbuat. Mereka tahu. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang terhadap orang-orang yang zalim. Nah, setelah itu, setelah Allah tegaskan bahwa orang Yahudi itu mereka lari dari kematian, tidak berani, takut mati. Saking cintanya mereka kepada dunia, mereka takut. Lalu Allah katakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum."
Katakan kepada mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian setelah mati, kalian akan dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah, alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang tampak. Lalu Allah akan perlihatkan apa yang kalian telah perbuat ketika di dunia. Ya, walaupun engkau berlindung saudaraku di rumahmu yang kokoh dan megah, di atas menara yang sangat tinggi, berusaha lari dari kematian, maka tidak akan ada yang bisa melindungi dan menjaga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa? Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, sekalipun kalian berada di dalam menara kastil yang kokoh, yang kuat kokoh, mungkin engkau bisa berlindung dari serangan musuhmu. Apalagi sekarang orang bisa, kalau dulu orang membangun kastil-kastil, benteng-benteng yang kuat kokoh, dindingnya tebal. Sekarang orang bisa membuat bunker yang anti bom, ya, ada dibuat bunker anti nuklir, tetapi itu tidak bisa mencegah dan menghalangi kematian. Apapun kondisi dan keadaan, siapapun engkau, tua, muda, besar, kecil, mulia, hina, kaya, miskin, kuat, perkasa, ataupun lemah, engkau tetap akan mati. Semuanya akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah pasti akan merasakan kematian itu. Semua di dunia ini yang menangis, kelak pasti akan ditangisi. Semua di dunia ini yang bisa meratapi saudara-saudari tercintanya yang meninggal dunia atau mati, kelak dia juga akan ada yang meratapinya. Semua pasti mati. Bahkan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya engkau mayit, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mati. Wa innahum lamayyitun, dan sesungguhnya mereka juga pasti mati. Kalau saja makhluk manusia yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan yang namanya kematian, maka jangan pernah ragu lagi bahwa engkau pasti akan mati. Suatu ketika Rasulullah SAW menggendong putranya Ibrahim yang usianya lebih kurang 2 tahun. Di dalam pangkuannya, di atas pangkuannya, sang anak yang tercinta sakratul maut. Sekarang lalu menghembuskan nafasnya terakhir di pangkuan manusia yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat mencintainya, sampai-sampai dengan wafatnya Ibrahim ini, putra beliau ini, beliau menangis meneteskan air mata, sampai-sampai beliau berkata, wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Hai Ibrahim,
Kami benar-benar bersedih karena engkau tinggalkan. Tapi Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menghalangi. Ketika ajal itu telah datang kepada putranya yang sangat dicintainya. Dan kami, kata Rasulullah SAW, sekalipun bersedih, tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pasti mati kecuali Allah Dzul Izzah wal Jabarut, yang memiliki kemuliaan dan keperkasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menegaskan ini di dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini fana, pasti akan sirna, musnah, mati, binasa. Wa yabqa, tetaplah kekal abadi wajhu rabbika, wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan lagi kemuliaan. Di dalam surat lain juga Allah Subhanahu, di dalam ayat lain Allah juga berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Semua, segala sesuatu halik, segala sesuatu itu halik. Halik itu mati, binasa, hancur. Illa wajha, kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah yang kekal dan abadi. Inilah hakikat kematian yang sering dilupakan oleh manusia, atau berpura-pura lupa, atau berpura-pura tidak tahu. Padahal hampir setiap hari dia mendengar tetangganya mati, saudara jauhnya mati, saudara dekatnya mati, sahabat dan temannya yang dahulu dia kenal mati, satu persatu meninggalkan dia. Bukan berarti dia kekal, tetapi kematian hanya melewati dia dan akan kembali kepada dia. Hari ini barangkali kematian itu melewatimu untuk mencabut nyawa, malaikat maut melewatimu untuk mencabut nyawa temanmu. Tetapi esok dia akan kembali kepada cepat atau lambat. Ketika kematian datang, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itu adalah hari terakhirmu dalam kehidupan di dunia ini. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Qaf, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Waja'at sakratul maut bil haqq, maka datanglah saat sakratul maut dengan kebenaran. Benar-benar datang, benar-benar terjadi. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah dia perkara yang selama ini engkau lupa kepadanya, lengah atau berpura-pura lupa. Engkau yang itulah dia perkara yang selama ini engkau berusaha menjauhkan darinya, tidak mau mengingatnya. Akhirnya datang kepadamu detik-detik saat engkau terbujur kaku. Engkau tidak mampu lagi menggerakkan kakimu. Orang-orang di sekelilingmu mencoba menggenggam, menyentuh kakimu, terasa dingin. Tanganmu pun engkau tidak akan sanggup lagi menggerakkannya. Pori-porimu sudah mulai mengembang. Lalu matamu nanar menatap sesuatu yang tidak tampak oleh orang-orang di sekelilingmu. Napasmu mulai tersengal-sengal. Engkau berusaha minta tolong, tapi itu tidak pernah terlontar dari mulut. Kalla idza balagatil taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Di surat Al-Qiyamah ini Allah ceritakan bagaimana saat seseorang sakratul maut. Dan siapapun yang pernah menyaksikan seseorang yang ihtidar saat meregang nyawa di atas tempat tidurnya, dia akan bisa menyaksikan itu.
Idza balaghatit taraqi, saat nyawa sampai ke sini, taraqi. Sudah sampai di sini. Ruh itu. Ini dia saat sekarat, saat ihtidar. Ketika itu orang-orang sibuk semuanya, bahkan engkau pun berusaha bertanya, siapa yang bisa? Waqila man raq, siapa yang bisa meruqyah saya? Siapa yang bisa mengobati saya? Keluargamu berusaha, ayo cepat panggilkan dokter, bawa ke rumah sakit, semua berusaha menyelamatkanmu. Itu yang dilakukan oleh orang. Wa dhanna annahu al-firaq. Sementara engkau sudah tahu, sudah yakin, itulah dia saat perpisahan engkau dengan dunia. Wal taffatis saqu bisaq, mulailah ruh itu dicabut oleh malaikat. Engkau menahan kesakitan sampai betismu saling bertautan satu dengan yang lainnya. Saat itu wahai saudaraku, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, orang-orang yang bertaubat di masa hidupnya, saat itu mereka orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan lisannya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Saat itu hanya orang-orang beriman yang betul-betul mewujudkan keimanannya dalam kehidupannya dengan amal soleh, yang benar-benar berusaha mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, yang benar-benar berusaha mengikuti nabinya yang mulia Muhammad SAW, yang banyak bertaubat. Mereka itulah yang nanti diberi perkataan yang kokoh. Mereka itulah yang sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah saat menghembuskan nafas. Mereka yang sanggup mengucapkan kata-kata yang baik saat meninggalkan dunia ini, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Hari itu, ketika itu engkau akan digiring kepada Rabbmu. Datang malaikat maut. Saat seseorang itu sedang sekarat itu, pertama datang malaikat-malaikat dahulu. Kalau dia seorang yang soleh, wahai saudaraku, sebagaimana di dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan lain-lainnya. Saat seorang yang soleh wafat, saat dia meninggalkan hari dia meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turun malaikat-malaikat dari surga. Semuanya wajahnya berseri-seri, bercahaya, memakai baju atau pakaian yang putih bersih, membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga. Lalu malaikat-malaikat ini duduk di hadapan orang yang akan mati, sejauh mata dia memandang, sehingga ini menjadi kabar gembira untuk dia. Dia menjadi senang. Lalu datanglah malakul maut, malaikat maut. Jadi dalam Al-Quran dan di dalam hadis namanya malakul maut, malaikat maut. Tidak ada nama lainnya. Bukan Israel namanya Ustaz. Enggak. Tidak ada di dalam Al-Quran disebut malaikat Israel ya. Tidak ada pula disebutkan di dalam hadis-hadis. Itu adanya dalam lagu-lagu dulu dan dalam berita-berita riwayat Israiliyah. Tetapi Al-Quran, Rasulullah SAW menyebutnya hanya malakul maut. Datang malakul maut, duduklah dia di atas kepala atau di kepala, dekat kepala si mayit tadi, orang yang akan mati tadi. Kemudian karena ini orang soleh, orang yang baik, maka malakul maut memanggilnya dengan lembut, memintanya keluar. Keluarlah engkau wahai ruh yang baik. Ayyatuhar ruhut thayyibah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang baik. Kalau dalam lafaz hadis itu ar-ruhut thayyibah,
Ukhruji, keluarlah engkau untuk menemui Rabbmu, Tuhanmu, dengan ridho dan diridhoi. Maka kata Nabi SAW, maka keluarlah ruh orang soleh ini seperti air yang menetes dari mulut cerek. Begitu mudah. Kematian itu memang diungkapkan di dalam beberapa hadis sakit, tapi dia hanya sesaat bagi orang beriman, sebentar saja, ringan, mudah. Ruhnya keluar seperti air yang keluar dari mulut cerek. Begitu, sangat gampang dan ringan. Ketika dia sudah keluar, ruh itu diambil oleh malakul maut. Maka malaikat-malaikat dari sorga itu tidak membiarkan, segera dia mengambilnya dari malakul maut. Lalu mereka mengkafankannya dengan kafan dari sorga, memberikannya wangi-wangian, lalu membawanya naik ke langit. Dan setiap melewati malaikat-malaikat yang berpapasan dengan mereka, maka malaikat semuanya bertanya, mencium bau yang wangi, harum, semerbak. Lalu mereka bertanya, bau apa yang wangi ini? Bau siapa? Ma hadhihi rihut thayyibah. Bau yang wangi, raihat thayyibah, yang harum ini punya siapa? Lalu disebutkanlah oleh malaikat yang membawa ruh ini kepada Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ruh fulan bin fulan. Disebutkanlah namanya yang paling baik ketika di dunia. Orang yang soleh, kematiannya seperti itu, ringan, mudah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kematian datang menjemputnya. Beliau telah sakit lebih dari 10 hari. Saat itu beliau di pangkuan istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Dada Rasulullah, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disandarkan di antara dada dan dagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipangku oleh Aisyah. Lalu di dekat beliau ada air, ada bejana yang berisi air. Beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air itu, membasuh mukanya. Lalu beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Beliau mengusap wajahnya dengan air dan beliau mengucapkan La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Dan itu detik-detik yang sangat menentukan, detik-detik yang sakit. Bagi orang-orang beriman sebentar, tapi itu tetap sakit. Sampai Rasulullah SAW bercucuran keringat. Beliau masukkan tangannya ke air, beliau masukkan ke wajahnya, lalu beliau menunjuk ke atas. Beliau mengatakan La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sakarat itu dari bahasa, ya kalau secara bahasa artinya sesuatu yang membuat seseorang itu hilang akal. Ketika saat ruh itu ditarik, orang tidak bisa apa-apa lagi, hilang akalnya sudah, seperti orang mabuk sudah. Tidak tahu dia mau bicara, nggak bisa, mau ini nggak bisa, dan segala macam. Itu tergantung amal dia saja lagi. Semasa hidup di dunia, kebiasaan dia di dunia, itu aja lagi. Lalu Rasulullah SAW, beliau diberi pilihan, apakah tetap di dunia, lalu nanti setelah masa ditentukan ditunda kematiannya di dunia, lalu akhirnya mati juga, atau dia mati saat itu, dicabut ruhnya saat itu, wafat saat itu, diwafatkan, lalu bertemu dengan saudara-saudaranya para nabi dan rasul, sahabat-sahabatnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan para nabi dan rasul. Oleh karena itu saat wafat beliau mengucapkan ila rafiqil a'la. Dalam riwayat lain balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Aku memilih ar-rafiqil a'la, teman di tempat yang tinggi sana. Sampai akhirnya suara beliau hilang dan napas beliau berhenti.
wafat. Ini manusia paling mulia. Beliau diberi pilihan untuk ditunda kematiannya dari ajal yang saat itu, atau dia memilih untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memilih untuk bertemu dengan Allah, berkumpul dengan saudara-saudaranya para nabi dan rasul. Semoga selawat dan salam tercurah untuk beliau. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah sekali-kali pergilah ke kuburan. Ziarahlah. Jangan hanya sekali setahun, saat lebaran, Idul Fitri atau bulan Ramadan. Ziarahlah, itu sunnah. Nabi kita yang mulia memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah ke kuburan. Sekarang ziarahilah kuburan itu. Ziarahi kuburan. Fa innaha tariqul qalb. Karena ziarah kubur itu bisa melembutkan hati. Wa tudmi'ul ain. Ziarah kubur itu bisa membuat seseorang mudah menangis. Kalau hati lembut, orang mudah menangis. Kalau hati kering dan gersang, kasar, maka air mata juga tidak akan ada. Wa tudzakkirul akhirah, dan juga mengingatkan kepada akhirat. Jadi kata Nabi SAW, hikmah ziarah kubur itu, kenapa kita disuruh ziarah kubur? Untuk bisa melembutkan hati, bisa membuat kita mudah menangis saat beribadah, saat beristighfar, saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengingatkan kita kepada kematian, kepada akhirat. Tapi wahai saudaraku, di zaman ini banyak hati telah membatu. Kita sering mengantar saudara-saudari kita dahulu ke kuburan. Bahkan sebagian kita ada yang ikut memandikannya. Ada pula yang ikut menggotong kerandanya, ikut menaburkan tanah di atas jenazahnya. Tapi sedikit sekali yang mengambil ibrah. Kenapa hati masih juga kasar dan kesal? Kenapa kita tidak juga teringat kepada akhirat? Ada apa sebenarnya dengan diri kita, wahai saudaraku? Ini karena kita tidak pernah memahami makna kematian, memahami perintah ziarah kubur dan hikmah ini. Kita hanya sekedar datang saja. Bahkan sebagian orang pergi ke kuburan mengantar jenazah, mereka di sana bersenda gurau, mereka di sana tertawa, bermain, mereka di sana bahkan menggunjing dan segala macamnya. Bahkan sebagian orang bermaksiat malah di kuburan. Na'udzubillah. Begitu kerasnya hati manusia di akhir zaman ini. Cobalah sekali-sekali pergilah ziarah kubur. Tidak mesti ziarah kubur itu kuburan orang tuamu. Tidak mesti harus kuburan orang yang kau kenal. Selama kuburan itu kuburan saudara-saudari kita muslimin, ziarah kubur, ucapkan salam. Masuklah, berdirilah di sana. Doakan mereka. Setelah itu merenunglah. Merenunglah dan ingatlah bahwa orang-orang yang sekarang ditimbun di dalam kuburan itu dahulu berjalan di muka bumi sepertimu. Sekarang jadi seperti apa mereka? Renungkan itu. Lihat ke kuburan itu. Betapa kecilnya liang kuburan itu. Liang lahat itu. Sempit. Bayangkanlah apa yang mereka bawa. Tidak ada apa-apa. Siapa teman mereka kelak di sana? Cacing, belatung yang akan menggerogoti jasadmu setelah berlalu 2, 3, 4 hari. Maka perutmu mulai membusuk. Lalu setelah itu pecah. Dan itu yang pertama akan dimakan oleh ulat-ulat yang selama ini engkau isi. Entah engkau pedulikan dari yang halal atau yang haram atau yang syubhat. Entah.
Banyak. Orang-orang yang kau cintai, kemana ketika itu? Istrimu yang kau cintai, barangkali dia sudah pergi dan sudah dilamar oleh orang lain. Anak-anakmu yang kau cintai dan kau banggakan, barangkali mereka sudah sibuk memperebutkan harta warisanmu. Rumah megahmu mungkin bukan kau lagi yang menempati. Sudah ada orang lain menggantikan posisimu. Tinggal engkau, seorang diri yang akan menjadi temanmu hanyalah amal soleh. Salat yang selama ini engkau tunaikan tepat pada waktunya dengan berjamaah, kelak dia akan menerangi kuburanmu. Al-Quran yang selama ini selalu engkau baca, engkau tadabburi, dia yang akan membelamu dan akan menemanimu. Amal solehmu, itulah dia. Nah, kalau seseorang ziarah kubur lalu merenung seperti itu yang bisa melembutkan hati. Itu yang bisa membuat mata menangis. Itu yang bisa membuat mereka ingat kepada, itu yang bisa membuat seseorang itu ingat kepada akhirat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa itu melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya, untuk kematian dia dan setelah itu. Apa yang telah engkau perbuat? Engkau sudah menabung untuk masa depanmu di dunia. Entah berapa ratus juta, puluhan juta tabunganmu di dalam rekeningmu. Engkau persiapkan untuk masa depanmu. Engkau menyimpan, menabung uang. Aku akan menikah, aku akan buat rumah, aku akan menyekolahkan anakku, aku akan mengembangkan bisnisku. Itu hanyalah tabunganmu untuk di dunia. Tapi bekal dan tabunganmu untuk di akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya setelah kematian, dan nanti ketika dia dibangkitkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Saudaraku, ada beberapa kiat agar kita tidak lalai dan lengah terhadap kematian. Yang pertama, tentunya dengan memperbanyak mengingat kematian seperti perintah Rasulullah SAW, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Yang kedua, agar kita tidak lalai dan lengah terhadap kematian, selalu ingat akhirat walaupun masih muda. Seringlah terlibat menyelenggarakan jenazah, aktif. Atau minimal ketika ada berita kematian, kemalangan saudara-saudarimu kaum muslimin, datanglah takziah. Ketika engkau bertakziah melihat jasadnya terbujur kaku, sudah ditutup dengan kain, keluarganya menangis di sekelilingnya, bayangkan itu dirimu. Nah, kita kan jarang. Si fulan wafat, si fulan meninggal, nantilah pas sholat aja lah. Nantilah sudah di kuburan aja, sudah selesai penguburan saya akan datang ke rumah takziah. Coba bergegas. Salah seorang imam besar, murid Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, itu dia salah satu profesi dia yang dikenal yaitu sebagai tukang mandi jenazah. Itu imam besar, murid Imam Syafi'i, yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Muzani nasiru madhabi. Al-Muzani ini, muridku ini adalah pembela mazhab. Apa pekerjaan dia? Aktivitas dia yang paling dia sukai, memandikan mayat jenazah. Dia bercerita kenapa itu tujuan awal dia menjadi kebiasaan, sehingga menjadi kebiasaan dia. Dia ceritakan dalam biografinya. Tujuan awalnya adalah apa? Untuk mengobati hatinya.
untuk melembutkan hatinya dan agar dia selalu ingat kepada akhirat, pada kematian. Banyak hikmah, banyak ibadah yang bisa ketika kita ikut menyelenggarakan jenazah. Ini para ulama-ulama mereka berlomba-lomba itu untuk ikut menyelenggarakan jenazah. Maka aktiflah, kalaupun engkau tidak bisa menyelenggarakan jenazah, datanglah, bertakziah. Bukan hanya melihat si mayit, lihat keluarga-keluarganya juga, dan renungkanlah kondisi dan keadaan itu. Ketiga, agar kita selalu ingat kepada kematian. Membaca kisah-kisah wafatnya orang-orang soleh, membaca kisah-kisah wafatnya orang-orang kafir, orang-orang fasik, sehingga kita ada perbandingan, sehingga memotivasi kita untuk bisa berusaha seperti orang-orang soleh itu. Baca kisah para sahabat, bagaimana mereka wafat. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah dia ditikam oleh seorang Majusi saat itu sholat subuh di subuh Rabu, hari Rabu subuh. Beliau berdiri di imam tempat dahulu Abu Bakar. Rasulullah SAW juga berdiri di sana. Lalu beliau rapikan barisan saf-saf jamaahnya. Kemudian beliau menghadap kiblat, takbiratul ihram. Lalu saat beliau melantunkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang bertaqiyah, menyamar sebagai kaum muslimin dan sholat di belakang itu, di saf terdepan di belakang dia, sudah menyiapkan pisau khanjar, belati. Khanjar itu belati khas orang sana. Sudah disiapkannya dan dibubuhinya racun. Tiba-tiba dihunusnya dan ditikamkannya bertubi-tubi ke perut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga darah mengucur dengan deras, beberapa tikaman, ususnya terburai, dan beliau tersungkur pingsan. Dan beberapa sahabat yang lainnya juga berhasil dia tusuk oleh orang Majusi ini, sampai akhirnya dikepung oleh kaum muslimin. Ketika dia merasa ada sahabat yang melemparkan kain kepada dia sehingga tertutup, dan dia merasa dirinya tertangkap, dia bunuh diri. Umar pingsan radhiyallahu anhu. Dan waktu itu salat diteruskan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dibawa oleh Umar ke rumah, pingsan dia, darah mengucur dari perutnya. Lalu beliau siuman. Sudah ada belum? Sudah ada? Belum ya? Maaf. Sudah ya? Baik, nanti setelah adzan kita lanjutkan kembali. Kita dengarkan adzan dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan muadzin.
Baik saudara-saudari jemaah semuanya, kita lanjutkan dan silakan persiapkan pertanyaannya ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Setelah itu saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaah jika ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibawa ke rumahnya dan beliau waktu itu pingsan. Darah banyak keluar dari luka, beberapa tusukan yang ada di perutnya. Kemudian beliau siuman, sadar dari pingsannya. Apa yang pertama terucap dari mulut beliau? Kalau kita mengalami keadaan seperti itu, lalu kita sadar lihat darah memuncul, luka mengarah di perut kita, mungkin kita langsung mencari pertolongan. Tolong cepat, bawa saya, ada dokter, bawa saya ke rumah sakit, bantu. Mungkin kita akan panik. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika siuman, beliau langsung berkata, hal sholat nas, apakah manusia telah selesai sholat? Dia teringat tadi dia sedang sholat ketika ditikam itu, belum selesai sholat lagi, baru masih di rakaat pertama. Dia teringat, maka dia tanya, apakah manusia sudah selesai sholat? Persis seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, menjelang matinya. Saat beliau 2-3 hari atau 1 hari sebelum wafatnya, beliau sakit parah waktu itu. Hari Kamis waktu itu, Rasulullah SAW 3 hari sebelum wafatnya. Jadi beliau berusaha untuk ke masjid sholat, lalu beliau berwudu, kemudian pingsan. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau sadar, beliau minta ambilkan air lagi. Lalu beliau berwudu dan beliau basahkan kepalanya, beliau siram kepalanya karena beliau demam panas tinggi. Panasnya tinggi sekali waktu itu. Lalu beliau berusaha bangkit, berdiri untuk pergi ke masjid. Dekat rumah dengan masjid, berdampingan. Beliau jatuh pingsan lagi sampai 3 kali. Setiap beliau siuman, beliau bertanya, apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Beliau berusaha lagi, pergi ke masjid, pingsan lagi. Sadar lagi, Rasulullah bertanya lagi, as-sholan nas, apakah manusia sudah selesai sholat? Belum ya Rasulullah. Hum yantadiruna, mereka menunggumu. Sampai 3 kali beliau tidak bisa ke masjid lagi. Akhirnya beliau perintahkan Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin sholat. Beliau sholat sendiri di kamarnya. Nah, Umar begitu juga ucapannya. Saat dia terluka parah itu, sadar dari pingsannya, yang pertama dia katakan adalah hal shollan nas au asollan nas, apakah manusia telah sholat? Lalu beliau katakan ketika itu, sesungguhnya tidak ada keberuntungan dan kebaikan kepada orang yang tidak sholat. Orang-orang soleh dalam keadaan seperti itu, saat sekarat pun seperti itu. Lalu dia setelah itu dia diberi minum susu, dia minum, keluar dari lukanya, ususnya keluar. Karena sudah zaman dulu kan tidak seperti sekarang, teknologi ada yang bisa menjahit dan segala macam usus itu ya. Dan semua sudah tahu, waktu itu yakin bahwa ini adalah hari-hari terakhir, saat-saat terakhir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia perintahkan anaknya Abdullah bin Umar, pergilah engkau minta izin ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ucapkan salam, lalu katakan, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meminta izin. Jangan katakan Amirul Mukminin, karena setelah hari ini saya bukan lagi Amirul Mukminin. Lalu apabila diizinkan, katakan kepada dia, Umar minta izin untuk dimakamkan di dekat 2 sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau diizinkan, maka makamkan aku di sana. Kalau tidak diizinkan, makamkan aku, kuburkan aku bersama kaum muslimin yang lainnya. Dan Aisyah sebenarnya sangat ingin dia yang dimakamkan di dekat Rasulullah SAW. Tetapi ketika Umar minta izin, maka dia dahulukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang soleh saat wafat itu, subhanallah, kebaikan, indah. Mereka dimudahkan oleh Allah, diteguhkan oleh Allah. Bahkan orang-orang soleh itu bukan hanya di dunia saat sekarat, dia diberi kata-kata yang teguh dan kuat, kokoh. Saat ditanya oleh malaikat juga,
Karena Allah sudah janjikan, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu fil hayaatid dunya wa fil akhirah." Allah akan beri keteguhan kepada ketetapan kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di akhirat termasuk di alam barzakh ketika ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man hadzal rajul alladzi ursila fikum aw ilaikum?" Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Orang yang beriman, orang yang soleh, diberi keteguhan, dia akan bisa menjawabnya. Tetapi yang keimanannya hanya sekedar kartu pengenal saja, tapi dia tidak mengenal Allah, tidak tunduk dan patuh, tidak sujud kepadanya, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengikuti ajarannya, tidak mengamalkan ajaran Islam, bagaimana akan menjawab, bagaimana akan diberi keteguhan? Maka fa'tabir ya ulil absar, wahai saudaraku, wahai orang-orang yang berakal, ambillah pelajaran dari itu semua. Silakan yang ada pertanyaan, tulis pertanyaan dan diajukan pertanyaan. Boleh langsung ya? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak berarti pertanyaannya, Pak? Oh iya. Yang pertama, al-mautu di mana aidan intiqal min dari ila dar. Nah. Makna yesh. Maknahu. Tadi penjelasan Ustaz tentang roh yang telah diangkat oleh malak. Tentu menghadap roh. Iya. Nah, ketika jasad telah dikubur, menjadi keyakinan kita bahwa akan ditanya oleh malaikat. Nah. Yang pertama, apakah disenyawakan jasad? Yang kedua, kapan disenyawakan? Jika belum disenyawakan, indah budaya di mana? Aina. Nah. Li'annahu in kana dulu ila kubur bisalam, assalamu alaikum ya ahlul kubur. Terakhir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Karena yang kedua tadi banyak cabang pertanyaannya. Terakhir, tentu diraks ruh jahat. Nah. كيف قالوا إن رد ونرجو إلى القبر. Syukran lakum. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sama. Berkali-kali datang ke Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, pertanyaan bagus dari Bapak kita. Dan itu sudah satu muhadharah pula. Ya, dan kita ringkas saja jawabannya. Yang pertama tentang kematian, yaitu intiqal ruh minad dar ila dar. Ma maknahu, kata Bapak kita, apa maksudnya, apa maknanya? Perpindahan dari satu dar kampung ke kampung yang berikutnya. Kematian adalah gerbang menuju akhirat. Dan tentu setelah ruh dicabut, ruh berpindah. Bukan lagi di alam dunia, tetapi di alam antara dunia dan akhirat yang disebut dengan barzakh. Alam barzakh itu bahasa kita. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt." Kalla. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun
ila yaumi yub'atsun. Ketika kematian, ajal datang kepada salah seorang mereka, orang kafir, orang-orang fasik yang tidak beramal ketika di dunia, kembali ketika ajal datang kepada mereka, mereka sudah ketakutan. Idza ja'a ahadahumul maut, mereka berkata, Rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarat. Barangkali kalau engkau kembalikan ya Rabb, kembalikan ruhku, engkau kembalikan aku ke dunia, barangkali aku bisa mengamalkan, mengerjakan amal soleh yang sebelum ini aku tinggalkan. Karena dia sudah takut ya, orang sudah tahu dia. Apa kata Allah? Allah jawabkanlah, itu tidak mungkin lagi dia kembali ke dunia. Itu hanyalah harapan-harapan, kata-kata yang dia ucapkan. Dia tidak akan mungkin kembali lagi ke dunia. Kenapa? Wa min waraihim barzakh. Karena di belakang mereka itu ada barzakh. Barzakh kata para ulama itu pembatas yang membatasi dia dengan dunia dan dengan akhirat. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi dia belum akhirat lagi, itu baru fase antara kehidupan dunia dan hari berbangkit nanti, hari kiamat nanti. Dinamakanlah dalam istilah para ulama, istilah kita, alam barzakh. Nah, ini dia perpindahan dia dari dunia ke alam barzakh. Belum lagi ke alam akhirat yang sesungguhnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ketika ruh itu dicabut oleh malaikat, lalu dibawa oleh malakul maut untuk menghadap Rabb, kemudian setelah itu ruh itu kemana? Tadi saya tidak selesai membacakan hadisnya, menceritakan hadisnya karena memang pembahasan waktu itu tentang sakaratnya saja. Tapi sekarang biar lengkap, saya akan ceritakan hadis Al-Bara' bin Azib itu hadis yang panjang. Hadis itu perjalanan ruh mulai dari sakarat sampai menghadap Rabb, sampai dia ditanya oleh malaikat, sampai setelah ditanya oleh malaikat, itu diceritakan di situ. Dan hadis itu ada dibawakan di awal-awal itu, di awal-awal kitab Ahkamul Janaiz. Ya, itu bisa dibaca. Sudah ada kitab terjemahannya, sudah ada. Nah, jadi ketika dibawa oleh, kalau dia hamba yang soleh, maka dia dibawa menghadap Rabb-nya. Setiap pintu, setiap sampai ke pintu langit, lalu malaikat yang membawa minta izin dan dibukakan untuk dia pintu langit itu. Lalu semuanya memuji dan menyanjungnya sampai akhirnya bertemu dengan Rabb-nya. Lalu setelah bertemu dengan Rabb-nya, dikembalikan ke jasadnya di alam barzakh. Untuk apa? Untuk ditanya oleh malaikat. Nah, inilah dia. Ketika itu disebutkan di dalam hadis lain, setelah selesai orang memakamkan dia, lalu meninggalkannya beberapa langkah, ada dalam beberapa hadis 7 langkah, dia mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya. Tapi itu kan alamnya alam gaib, alam barzakh. Kalau ditaruh di situ CCTV nggak akan nampak juga. Ya, itu keimanan kita kepada perkara yang gaib. Bahkan kalau seandainya seseorang itu mati tenggelam di laut atau dimakan oleh buaya, ya itulah kuburannya. Dia tetap di alam barzakh. Dia tetap akan ditanya oleh malaikat. Bahkan kalau seandainya dia dibakar pun, dia tetap akan ditanya juga oleh malaikat. Ada orang meninggal dalam keadaan terbakar kan, hangus sudah menjadi debu. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, fatu'adu ruh, dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Lalu setelah orang yang menguburkannya pergi 7 langkah, datang malaikat. Fayatihi malakan, datang 2 orang malaikat. Fayajlisanihi, kemudian mendudukkannya. Kalau kita ukur dengan akal kita, bagaimana mendudukkannya? Itu sudah ditanam seperti itu, dikubur. Sempit sekali tempatnya kan. Sudahlah dibungkus kain kafan, kemudian dimasukkan ke liang lahat, ditutup pakai papan dulu, ditimbun lagi. Tapi itu bukan alam akal kita. Itu alam barzakh, alam gaib. Cukup kita mengimani dan meyakini kebenaran
Apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana hakikatnya kita tidak tahu, nanti kalau mau tahu setelah mati nanti tahu. Ya, kalau sekarang kita belum tahu. Didudukkan, ditanya dia oleh malaikat. Nah, jadi ruh itu dikembalikan. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW menceritakan setiap orang atau umatnya mengucapkan salawat dan salam, mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dikembalikan ruhnya. Dan dia menjawab salam umatnya itu. Kita saja yang tidak mendengarnya. Bahkan orang-orang di alam barzah itu begitu juga. Setelah ditanya oleh malaikat, orang-orang yang soleh ini, ruh yang soleh ini, maka ketika itu dilapangkanlah kuburannya, dijadikan salah satu taman surga, dibukakan, diperlihatkan kepada dia tempat dia di surga kelak setelah hari kiamat. Itu ada disebutkan di dalam hadis, itu panjang sekali hadisnya. Dan dibukakan pintu ke surga sehingga dia merasakan indah, nikmat, semerbak dan bau surga itu. Lalu dia berkata kepada Ya Rabb, aqimis sa'ah. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Dia sudah tidak sabar lagi untuk masuk ke dalam surga, sehingga dia merasakan kenikmatan sampai akhirnya dia dibangkitkan nanti. Itu orang-orang soleh. Tapi kebalikannya orang-orang poleh. Lawan dari soleh dalam bahasa Arab poleh. Ya soleh, poleh. Sedikit saja bedanya. Tambah sedikit garis itu sudah jadi poleh. Lawan dari soleh, orang yang tidak baik, orang fasik atau orang kafir. Saat dia sekarat, waktu dia fi ikbalin minat dunia wa ilal akhirah, saat dia meninggalkan dunia dan menuju akhirat, datanglah malaikat-malaikat sudul wujuh, yang hitam wajahnya, seram menakutkan, membawa kain kafan dan bau-bauan yang busuk, kain kafan yang kasar dari api neraka. Dulu sejauh mata dia memandang, sehingga kadang orang ini ketakutan dia ketika sakaratul maut. Lalu datang malakul maut, fayajlis inda ra'sih, duduk dekat kepala, lalu dibentak oleh malaikat maut. Ayyatuhar ruhul khabithah, wahai ruh yang kecil, wahai jiwa yang kotor, ukhruj, keluar engkau, untuk mendapatkan kemurkaan dari Tuhan. Ketakutan ruh ini, sehingga kata Nabi SAW, fayatafarraq, maka dia bersembunyi di urat-uratnya. Di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan kalau orang kafir itu ketika mati itu, ketika sakaratul maut itu, bahkan dia dipukul punggungnya oleh malaikat, dipukul wajahnya. Wal malaikatu yaktibuna wujuhahum. Seraya malaikat mengatakan fadhuqu adzabal hariq, rasakan azab yang akan membakarmu. Dipaksa dia, akhirnya dipaksa dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Kata Rasulullah SAW, seperti duri yang keluar atau dicabut dari kapas yang basah. Bagaimana? Pasti akan terputus-putus benang yang ada di kapas itu, serat-serat yang ada di kapas itu. Seperti itu, makanya kesakitan. Setelah itu, setelah dicabut, langsung diambil oleh malaikat-malaikat tadi, dibungkus dengan kain kafan dari api neraka yang baunya busuk, lalu dibawa ke langit untuk menghadap Allah. Setiap dia melewati malaikat, apa kata malaikat? Apa ini bau yang busuk ini? Ruh siapa yang busuk ini? Disebutkanlah nama dia yang paling jelek, paling buruk yang dia gunakan ketika di dunia. Lalu sampailah malaikat ke langit dan minta izin untuk dibukakan pintu langit. Tidak dibukakan untuknya pintu langit. Tidak dibukakan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dicampakkan oleh malaikat dari atas langit itu. Dia sebelum masuk ke langit itu dicampakkan ke jasadnya sehingga terhempas. Tidak seperti yang soleh. Orang soleh itu dikembalikan dengan baik-baik. Kalau itu dicampakkan dari atas sehingga dia terjatuh. Lalu datang malaikat Munkar dan Nakir, mendudukkan dia, menanya 3 perkara itu. Jawabannya, saya tidak tahu. La adri. Sami'tu an-nas yaquluna fa aqul. Aku dengar manusia berkata Allah, berkata Islam, berkata Muhammad, saya ikut juga mengucapkannya. Aku tidak tahu apa
itu, maka dipukul oleh malaikat sampai hancur tulang belulangnya, menjerit berteriak dia yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Lau sami'ahun nas la sa'iq. Kalau manusia mendengar apa ya teriakan-teriakan orang yang disiksa di alam barzah itu, pingsan manusia. Tidak akan sanggup manusia untuk mendengarkannya. Di sini makanya dulu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dulu orang-orang Arab, kaum muslimin dahulu, kalau kudanya sakit perut, kemana mereka bawa? Mereka bawa kudanya ke kuburan orang Yahudi atau orang Cina. Loh, apa hubungannya Ustaz? Ya, jadi kuda itu penyakit dia yang paling berbahaya itu penyakit perut, atau istilah orang berkuda kolik. Kalau sudah gembung dia, itu kalau tidak segera ditangani, segera mati, langsung mati. Caranya bagaimana? Harus dibuat dia agar terkencing atau berak. Biasanya kalau di sebagian orang dibawa dia lari-lari keliling lapangan, dipaksa supaya lari sampai terkencing-kencing. Kadang ada yang dikasih apalah obat-obatan supaya dia kencing. Kalau sudah kencing dia ingat dia. Nah, kalau di situ orang dulu, orang Islam dulu, kaum muslimin dahulu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka bawa kuda itu ke kuburan orang Yahudi atau orang Syiah. Sampai di sana kuda itu ketakutan, melonjak-lonjak, lari ketakutan sampai terkencing-kencing. Kenapa? Kaitannya karena hewan-hewan selain jin dan manusia, makhluk lain mendengar siksa kubur. Dibawa ke sana orang-orang kafir Yahudi, orang-orang Syiah itu kan disiksa. Ketakutan kuda itu, makanya lari dia, terpotong-pancing sampai terkencing-kencing. Sembuh kuda. Gitu dulu orang obati kuda yang sakit perut. Intinya ruhnya kalau orang kafir, orang itu dikembalikan juga di alamnya, alam barzah itu, tapi di sana dia akan disiksa. Lalu kata malaikat kepada dia, la daraita wa la talait. Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau tahu. Lalu dihimpit dia oleh kuburan, dijadikan sampai berpatah tulang-tulangnya, tulang belulangnya, naudzubillah. Kemudian setelah itu dijadikan itu, diperlihatkan tempatnya di neraka, dibukakan pintu dan jalan ke neraka, terasa panasnya sehingga dia ketakutan. Sampai hari berbangkit dia akan disiksa di situ. Bahkan di Al-Quran juga diceritakan kalau Fir'aun itu pagi dan petang diperlihatkan dan dibukakan neraka itu sehingga dia merasakan panasnya neraka itu. Waliyahzubillah. Ya, jadi itu dia jawabannya, dan mudah-mudahan karena waktu kita juga sudah habis, nggak jadi saya jawab pertanyaan yang lainnya, nggak apa-apa insya Allah. Mudah-mudahan tujuan kita adalah untuk mengingatkan setiap kita, diri saya, saudara-saudari semuanya, agar kita bisa bersiap-siap untuk kematian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.